mempertegas lagi, apa yang disampaikan Pak Sekda tadi dipertegas dijelaskan, disosialisasikan oleh Pak Bapak Hukum. Kita selesaikan permasalahan yang sama-sama salah tadi, sama-sama miskomunikasi, apapun itu, entah saling tidak paham atau saling apa karena situasional, itu dikelirkan. Penawaran Pak Sekda tadi disampaikan. Kalau masalah Pak Pak Adrianus menyampaikan keluh kesah jalan, itu tugasnya pemerintah. Pemerintah hadir di sini untuk kesejahteraan rakyat. Kalau dari perusahaan ditagih diminta untuk itu, tidak ada tanggung jawabnya, karena perusahaan sudah bayar pajak. Dia keluar iup bayar pajak. Kalau ada keluh kesah masyarakat miskin, masyarakat tidak bisa mandi, lapor, ada mekanismenya, ya tanggung jawab pemerintah. Saya bersama-sama pemerintah mendukung. Jadi tidak ada cara-cara di sini di negara hukum, cara-cara premanisme, cara-cara yang tidak teratur regulasinya. Nah, kesepakatannya tadi sama-sama sadar kita salah, jangan usah bicara salah, miskomunikasi, miskoordinasi, kita selesaikan. Penawaran sampai Pak Sekda tadi seperti itu. Selanjutnya ada Perbup, semuanya berlaku untuk seluruh kabupaten Konawe Utara. Begitu juga mungkin kabupaten lain apabila itu ada Perbup. Tidak ada kata-kata main-main, di sana ada, di sini ada, tidak ada. Dan itu semua sudah diatur. Seperti sekarang di blueprint yang ada di tahun 2019 sampai 2003, dan sekarang belum ada blueprint yang baru. Ini masih berlaku. Nah, nanti diterjemahkan lagi di Perbup itu. Siapa tanggung jawab siapa, itu sudah jelas. Tidak ada yang ngarang-ngarang. Nah, apabila ada kebijakan, ada proposal, silakan itu pribadi atau kelompok. Misalnya Pak Camat mengadakan turnamen sepak bola, aku minta proposal, tidak hanya tanggung jawabnya perusahaan itu aja, mungkin bisa juga proposalnya ke Kabupaten Konawe Selatan sana, bisa selama ada kenalan, seperti itu ya. Jadi pertiganya seperti itu. Jadi kita nggak usah mengembang kemana-mana terkait kita kalau kesah kita. Boleh kalau kesah itu tanggung jawab pemerintah, tidak ada tanggung jawab perusahaan. Karena perusahaan sudah bayar pajak. Kalau perusahaan tidak bayar pajak, berarti saya bertindak, saya turun, seperti itu. Nah, silakan kalau kesah itu semua dikumpulin. Ada Pak Desa, ada Bu Desa, ada Pak Lurah, Bu Lurah, ada Pak Camat, kumpulin. Kalau tidak lanjuti, silakan sampaikan aspirasi itu langsung ke pihak pemerintah setempat di sini kabupaten. Saya kawal, saya temani, seperti itu. Oke, Pak Adrianus ya. Nah, silakan didiskusikan penawaran yang ada tadi. Terus perusahaan-perusahaan yang sudah ini silakan diskusikan apa yang disampaikan Pak Sekda. Saya di sini berdiri dengan Pak Dande untuk kesejahteraan rakyat, untuk keamanan rakyat. Tidak ada untuk kepentingan siapa lagi. Jadi kita berdiri-diri, kita debat musik, percuma, buang-buang energi. Kita lebih baik bicara bijak, berpikir bijak, kita tentukan untuk kemanfaatan, untuk berkahan. Insya Allah Tuhan tidak tidur. Dan masukan permintaan dari pihak masyarakat. Kami persilakan dari pihak perusahaan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Sekda. Mohon izin, sesuai kesepakatan kami tadi, memang ya kami ucapkan terima kasih Pak. Ini sepertinya sudah mengkerucut. Semoga ini yang terakhir, dan apapun keputusannya yang diarahkan oleh Pak Sekda dan bapak-bapak pimpinan yang lain, serta hasil rembukan kami dari teman-teman perusahaan, ini boleh menjadi hal yang baik untuk kita terima bersama ya. Dan harapan kami juga setelah ini kita keluar dari sini dengan wajah senyum semuanya, dan ini untuk kebaikan kita bersama. Kalau tadi bahasanya dari Pak Sekda, ini merupakan sebuah kesalahan kita bersama dan kita perbaiki sama-sama. Dan kalau ngelihat tadi di berita acara itu ada sekitar 22 perusahaan yang sudah tanda tangan, Pak Adrianus, 27 tapi ada yang tidak tanda tangan. Jadi mungkin kita fokus sama yang sudah tanda tangan, dan artinya yang sudah tanda tangan itu yang sudah sepakati keputusan yang ada ya. Tapi tadi arahan Pak Sekda, nilai yang diberikan itu
30 juta. Dan ini dari teman-teman kita semua yang hadir di sini, kami semua yang hadir, ini bukan semua perusahaan yang operasi. Ada juga teman-teman perusahaannya yang sampai sekarang belum beroperasi. Dan kita harus sama-sama mengerti untuk hal itu. Terus yang kedua, yang hadir juga di antara kami ini teman-teman dari kontraktor. Jadi nilai yang ditawarkan Pak Sekda sebagai orang tua kita ini mungkin itu untuk pemilik IUP yang operasi. Jadi kami sepakati bersama untuk pemilik IUP yang sudah bertanda tangan di situ, kami sepakat, kami ikhlas memberikan nilainya 30 juta sesuai arahan tadi. Dan untuk rekan-rekan yang kontraktor, kesanggupan kami itu nilainya 50% dari itu, artinya 15. Dari total 22 yang hadir, mungkin 15 yang pemilik IUP dan 7 kontraktor yang hadir. Mungkin itu. Terus yang kedua, kami mohon mungkin nanti arahan dari Pak Sekda, mungkin redaksinya bukan uang debu ya Pak, Bapak Ibu, supaya kita meminimalisir dampak-dampak lanjutannya, side effect-nya. Ya, mungkin bentuknya redaksinya bantuan sosial, jadi bukan uang debu. Ya, mungkin dari kami itu aja cukup, karena ini mempersingkat waktu, udah jam 4:30 sore. Nanti kalau lewat lagi 1 jam Pak Kapolres siapkan makan malam lagi buat kita semua. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Ya. Iya, kami selanjutnya terima kasih dari pihak perwakilan perusahaan. Selanjutnya kami minta kesediaan perwakilan dari masyarakat Langit 5 yang ditunjuk untuk dituakan, mungkin Pak Adrianus kami persilakan menanggapi. Mudah-mudahan sudah mengerucut ada jawaban yang bisa seperti saya sampaikan tadi membahayakan. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang dikembalikan kepada kami. Jadi pada intinya kami ini yang ada di ruangan ini mewakili seluruh masyarakat 2 desa. Jadi tentu kami akan menyampaikan hasil diskusi kami bersama masyarakat yang di luar sana, mewakili juga yang di rumah. Apa yang kami sampaikan itu yang diinginkan, dan itu yang akan menjadi kesepakatan. Dan apabila tidak ada kesepakatan juga, ya tentu kami mohon maaf, bukan berarti kami menolak, tetapi mungkin kami akan kembali untuk berpikir sebelum menyetujuinya. Jadi poinnya bahwa perjuangan kami ini pasca disepakati sesuai dengan isi berita acara tertanggal 23 Desember 2023 itu, yang di dalam isinya mewakili semua perusahaan. Di dalamnya ada yang IUP, ada yang kontraktor, tetapi kami meyakini bahwa tidak akan ada kontraktor yang bekerja kalau tidak ada IUP yang bertanggung jawab atau untuk menaungi mereka. Jadi sesungguhnya kami melihat bahwa seandainya pimpinan-pimpinan IUP semua yang ada di sini yang berhadapan langsung dengan kita, masalah ini tidak terlalu jauh seperti ini waktu apa. Karena jujur ini saja hari ini sifatnya mewakili. Jadi kami hasil diskusinya adalah dari nominal yang disepakati di dalam itu 25.150.000 rupiah kali per bulan kali 6 bulan sama dengan 150.900.000 rupiah. Nah, karena ini merupakan kekeliruan awal dari perusahaan yang memberikannya dan menjanjikannya, dan
menyepakatinya, menandatanganinya, dan kami diminta untuk setuju dan kami ikuti. Akhirnya karena tidak terrealisasikan sesuai dengan waktu yang disepakati, sehingga menghasilkan kerugian yang bertambah kepada kami, sehingga kami memohon kiranya yang diinginkan masyarakat adalah dibagi dua. 75.900.000 itu ditiadakan dan yang diberikan adalah 75 juta bagi semua perusahaan yang aktif saat ini untuk satu kali, karena ini juga mewakili selama adanya perusahaan di sini tidak pernah ada sentuhan kepada kami. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adrianus. Mohon izin mungkin sudah bisa ditanggapi. Terima kasih. Silakan. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendengar dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Adrianus, intinya di situ berarti tidak menerima apa yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Kata kuncinya, ya tidak masalah, kami pun tidak harus paksakan. Berarti yang harus jalan adalah aturan normatif. Aturan normatif ketika Bapak melakukan menghalang-halangi kegiatan pelaksanaan, apalagi sampai menghalangi akses jalan, ya jangan salahkan Pak Kapolres dengan Pak Dandim yang harus mengambil alih. Saya sudah hadir di sini untuk memediasi. Karena jujur saja saya sudah bilang, saya sudah bagi dua kesalahan, sama-sama bersalah, oke lah. Dan pada hari ini kami sudah berupaya untuk memfasilitasi, tapi deadlock juga. Kan itu kata kuncinya Pak Adrianus. Ya toh? Nah, silakan jalankan fungsinya Bapak sebagai seorang masyarakat yang mungkin yang intinya Bapak bermukim di satu negara, yaitu negara Indonesia yang harus patuh terhadap hukum. Ya toh? Saya tidak menggertak ini. Artinya saya sudah berupaya untuk melahirkan titik temu. Kemudian dengan alasan dasar-dasar kerugian itu harus didasarkan pada ukuran-ukuran kajian yang terukur apa sih yang harus. Kalau memang itu nanti negara yang menghentikan, kalau memang itu ada berefek pada kerugian, apalagi sampai mungkin menghilangkan hak hidup orang banyak. Saya kira dari kesepakatan ini, apa yang kita bangun hari ini, itu kita akan atur terkait dari aspek pemberdayaan yang bisa efektif. Tidak hanya diberikan habis, itu mereka tidak laksanakan lagi. Di sana pun kita juga bermukim di sana, mereka juga berusaha di sana. Yang kesehariannya akan selalu sama-sama. Tapi kalau memang masyarakat sendiri itu melalui perwakilannya Pak Adrianus, ya monggo, setiap mungkin akan harus paksakan. Dan ya saya yakin Pak Kapolres sama Pak Dandim pasti akan melaksanakan fungsinya. Ya, silakan saja. Kami sudah cukup memfasilitasi. Nah, kemudian yang kedua dari perusahaan juga, ya artinya apa yang kita harus sepakati hari ini memang benar kapan harus dilaksanakan, dan itu sebenarnya saya harus tadi. Tapi deadlock lagi, berarti tidak ada kesepakatan hari ini. Begitu kan Pak Adrianus? Tidak ada kesepakatan kan? Gimana? Berarti harus kembali, kita kembali lagi dari nol. Kita sudah berupaya untuk memfasilitasi supaya ada titik temu, tidak ada. Berarti kalian mau melakukan gugatan, seperti apa gugatannya, silakan monggo. Kita kasih ruang hukum. Karena kita sudah berupaya memberikan memfasilitasi untuk melahirkan titik temu. Padahal apa yang mau disepakati kemarin yang telah dibuat itu adalah, saya sudah katakan dari awal bahwa itu sama-sama salah. Ya tak? Nah, tapi tidak mau dipahami, monggo. Nah,
untuk mendapatkan keadilan Pak Adrianus itu harus melakukan proses hukum gugatan. Karena deadlock dalam negosiasi tadi ini. Ini kan kita nego ini. Kita mediasi supaya dengan harapan melahirkan kesepakatan. Tapi deadlock lagi. Ya, monggo silakan kalau memang seperti itu. Nah, mau dengan pressure demo sepanjang itu bukan ketentuan, tidak mungkin harus dirujuk, tidak mungkin harus diikuti. Persoalan RDP, rekomendasi RDP apa, rujukannya juga DPR memberikan rekomendasi. Nah, kalau memang tidak mau sepakat, tidak masalah. Nah, atau mungkin ada tawaran lain dari perusahaan. Nah, cukup. Kira-kira bagaimana Pak Adrianus? Apa yang mereka sampaikan itu kita buatkan berita acara, dan ini kita harus, iya, kalau memang ya monggo silakan, saya kasih ruang lagi. Kalau misalnya masyarakat mau melakukan gugatan, boleh, kita buka ruang hukum, kan gitu maksudnya. Iya, saya rasa barangkali Pak Adrianus itu hanya cukup karena mereka pun harus dipaksakan untuk menyepakati itu membayar 75, kenyataannya juga mereka tidak mampu, pada akhirnya akan melahirkan cerita lagi, ya toh? Silakan Pak Adrianus. Ya, terima kasih Pak Sekda. Jadi ada penegasan dari Pak Sekda. Mohon izin mungkin perwakilan masyarakat selain Pak Adrianus mungkin ada saran masukan. Mungkin Pak Ketut atau mungkin Pak Adrianus kembali menambahkan, kami persilakan Pak. Jadi kegiatan hari ini Pak Adrianus, teman-teman perwakilan masyarakat, harapan kita semua tentunya yang hadir pada hari ini, teman-teman perusahaan, Bapak Kapolres, Pak Dandim hadir, Pak Sekda, ini hari ada kesepakatan Pak. Karena apapun hasilnya hari ini, kalau tidak ada titik temu, betul yang sama Pak Sekda Pak, kita memulai dari nol lagi. Ya, memulai dari nol lagi. Ya, silakan kami persilakan untuk diskusikan, disampaikan apa hasil diskusinya. Persilakan Pak. Iya. Iya. Iya, kamu silakan Pak Lurah, Bu Desa, silakan memberikan masukan. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin langsung saja Pak Sekda untuk mempersingkat waktu. Begini mungkin mekanismenya barangkali Pak. Kan tadi pihak perusahaan sudah menyebut angka, ya. Terus dari aliansi juga sudah menyebut angka. Terus dikembalikan kepada Pak Sekda. Jadi kita belum tahu dulu ini Pak, tanggapan daripada perusahaan yang termasuk angka dari aliansi Pak, begitu maksudnya. Kalau saya finalisasi, betul atau Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Jadi mungkin teman-teman perusahaan, kami hanya mengetuk saja kebijakan dari kalian semua. Saya inisiatif sebetulnya tanpa musyawarah dengan masyarakat, tapi saya sebagai orang tua mungkin nanti saya bisa menenangkan masyarakat. Bagaimana kalau sama rata kontraktor dengan IUP sama-sama 30? Ini usulan saya. Adapun ke masyarakat, nanti saya menghadapi masyarakat. Begitu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan satu lagi, kedepannya kami mohon ada kerjasama tentang pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat kami juga tidak begini-begini saja, begitu. Sebanyak yang kita memahami pasien yang motor, ada yang bilang ada ketakutan, ada yang bilang berhenti di belakang. Makanya ikutin pemerintah makanya kita akan saya ada keberlanjutan biasa itu Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Artinya begini, mohon izin. Ibu mungkin bisa menggunakan mic, mohon izin Ibu. Artinya begini,
kita ada moderator, silakan gunakan mic-nya. Kalau memang mau dikasih porsi bicara, saya berikan waktu. Saya persilakan. Silakan Bu sampaikan. Ya, pakai mic. Ya. Kelanjutannya nanti Pak, kan ini perkiraannya ibu-ibu selesai dibayar 6 bulan, ini 30 berhenti, ini tidak ada lagi kelanjutan. Makanya tadi banyak yang tidak setuju ini. Kalau memang masih ada, minta anunya dari Kapolres, pemerintah dengan persetujuan dari perusahaan. Kalau bisa pernyataan Pak, iya, sama-sama tanda tangan semua, supaya jangan lagi ada pula bentrokan baku salah menyalahkannya. Bagaimana antara masyarakat, apalagi ibu-ibu Pak, susah diatur. Oke, sudah ditangkap Pak Sekda, tadi. Silakan mungkin mau izin Pak Sekda, silakan langsung jawab. Ini mengingat waktu, silakan. Iya, cek. Jadi apa yang disampaikan dan dipikirkan dengan ibu-ibu itu sudah yang menjadi pemikiran kami. Kenapa kita lahirkan peraturan? Karena itulah yang harus mengatur. Bukan berarti tidak ada, akan ada nanti didorong pada kebijakan desa, lahirlah Perdes. Perdes itulah yang harus diharmonisasi sehingga mendapatkan persetujuan bupati untuk pelaksanaan Perdes itu. Karena aturan yang harus dilaksanakan oleh desa harus dilegitimasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Turunannya dari Perbuk tadi. Ya. Nanti dalam implementasi pelaksanaannya itu ada masa ujinya. Kita uji lagi di masyarakat terkait dengan oh ini terkadang bisa saja itu dia mempengaruhi perubahan aturan itu. Tidak mungkin dalam misalnya gini. Karena kita tidak menyebut di situ angka, kita akan menyebut dari yang diatur sekian persen misalnya. Minimalnya kan sudah ada. 2% terendah dan 4% terendah yang diakumulasi oleh seluruh perusahaan yang terafiliasi di situ. Itulah yang harus mendapat, tidak hanya satu desa. Jadi dia secara klasikal, secara menyeluruh. Hari ini kan terpaksi-paksi di desa ini diberikan oleh perusahaan, ya toh? Oh ini perusahaan A menanggung 6 desa atau 4 desa. Kalau sudah diatur dengan Perbuk dan ataupun Perda, itu sudah harus bicara secara menyeluruh klasikal dan itu menjadi tanggung jawab rutin dalam setiap tahun yang diatur, dijabarkan dalam program desa. Nah, itu maksudnya tidak harus dibagi-bagi. Kayak oh ini dibagi-bagi, dikasih beras. Nah, itulah yang dibilang diatur dalam pemampatan CSR. Nah, itulah keberlanjutannya. Keberlanjutan yang seperti ini yang telah disepakati itu tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Karena di luar dari ketentuan. Tidak ada payung hukum yang melindungi. Iya. Jadi itu yang dimaksud ya. Kemudian dengan tawaran tadi dari orang tua kita itu, artinya saya kembalikan sama perusahaan ini. Iya. Ya, mohon izin, terima kasih Pak Sekda. Jadi kembalikan. Mohon sudah ada mic-nya mungkin, ada mungkin ya. Persilakan. Mungkin bisa langsung ditanggapi untuk urusan terkait permintaan dari perwakilan masyarakat. Persilakan Pak. Ya, mohon izin Pak. Sebenarnya sih kalau sudah ibu-ibu yang bicara itu, saya kalau di rumah biasa saya menghindar Pak. Bukan karena tidak mau ribut, tapi karena saya sayang Pak. Ya, tepuk tangan dulu ya. Ya, jadi gini, sebenarnya sih kesepakatan kami tadi ada satu poin yang saya lupa sampaikan. Kalau memang disetujui, kami sepakat paling lambat sampai tanggal 30 bulan ini kami udah realisasikan dana itu. Dan mungkin mohon arahan nanti teknisnya penyerahannya kemana nanti diarahkan dari Pak Sekda dan jajaran mungkin atau Pak Kapolres. Terus mengenai tadi permintaan Bapak, mohon izin Pak, tadi kontraktor juga 30, rasanya kita kurang adil. Jadi saya punya anak 2, pertama dan kedua, tidak harus dua-dua saya kasih uang 100.000, tapi konsep adil itu sesuai kebutuhannya masing-masing. Mungkin kurang setuju kalau kontraktor juga sama. Mungkin itu yang saya sampaikan.
Jadi sekali lagi terakhir Pak, kami siap pembayarannya sampai akhir bulan ini kami realisasikan. Tinggal teknisnya di mana kami serahkan. Berapa yang kurang tadi? Enggak, yang tadi Pak, yang sudah kami sampaikan pertama, jadi yang pemilik IUP 30, yang kontraktor kami sepakati bersama 15. Mungkin itu udah maksimal Pak. Terima kasih Pak atas waktunya, kesempatan, terima kasih. Ya, terima kasih dari pihak perusahaan. Mohon izin Pak Sekda, mungkin kita kasih dulu kesempatan tokoh masyarakat kita biar mungkin langsung ditanggapi. Ya, mudah-mudahan ada ini lampu aja lah, maksudnya supaya ada kesepakatan untuk kita. Ya, kamu silakan Pak. Coba saya minta satu perwakilan dari kontraktor supaya saya diskusi langsung. Coba mana yang semohon, mohon. Coba yang lain. Coba. Kontraktor, perwakilan kontraktor, coba yang hadir hari ini. Kamu silakan untuk berdiri Pak, silakan. Ya. Jadi begini, perwakilan. Jadi ternyata kami juga bukan hanya semata-mata atas keinginan kami. Kami juga setelah misalnya kami menetapkan angka di 30 tadi, ada pekerjaan kami untuk meyakinkan ibu-ibu, semua masyarakat. Jadi tidak semudah itu kami terima. Jadi untuk itu kami mohon kerjasamanya dari pihak kontraktor untuk membantu, sama-sama membantu. Begitu, bisa kan? Bisa toh? Coba naik begitu. Coba jangan ada mungkin kemampuan sedikit naik. Kalau nggak mau 30, 35 begitu. Ya tidak ada ini. Maksudnya kalau jawabnya lo pakai begini. Ya, mohon izin Pak. Ya. Terima kasih tokoh masyarakat. Kamu silakan Pak untuk ditanggapi. Ya, kamu silakan ya. Izin Pak, saya Rafiq dari PT Putra Bekasi Abadi, kebetulan kontraktor NLP. Jadi sebetulnya adanya kami di sini dikarenakan oleh owner kami Pak. Dan kalau memang kita bicara etika bisnis, tidak boleh yang namanya kita anak asuhnya pemilik IUP kita ini lebih tinggi iurannya daripada pemilik IUP. Nah, jadi saya juga mohon maaf Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Sekda, kita juga punya etika bisnis Pak. Nah, dari situ dan ini pun di angka 15 karena kita juga sudah menyepakati dengan teman-teman kontraktor yang lain. Saya rasa itu Pak, kira-kira. Tapi memang kalau misalkan nanti kedepannya ada arahan dari pemilik IUP lagi, karena kita memang mengikuti arahan pemilik IUP, ya kita akan siap gitu. Tapi untuk saat ini karena arahannya seperti itu dan kita juga diayomi pemilik IUP dan kita juga sudah sepakati sama teman-teman kontraktor lain, kita baru bisa sanggupi di angka 15 juta tadi. Mungkin itu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Mohon izin Pak Sekda bisa langsung ditanggapi. Silakan. Sudah dulu ya, sudah mau malam ini. Ya Pak Adrianus. Jadi biar saya penalti saja kalau begini. Tapi tunggu dulu Pak. Iya. Masalahnya ini jumlah IUP dan jumlah kontraktor ini. Maksudnya begini, bisa kita sepakati seperti itu, tetapi ini kan harus kita lihat ini IUP-nya ada berapa banyak, kontraktor berapa banyak. Karena ini 15 juta dengan 30, ini terlalu penghinaan bagi masyarakat ya menurut saya ya. Penghinaan karena apa? Kita belum cek. Ini mau diminta hanya 20 sekian perusahaan, belum lagi keluar IUP kontraktor. Ini saya anggap nilai yang akan didapatkan masyarakat itu adalah penghinaan dan merugikan. Cukup ya. Jadi gini, persoalan itu siapa yang pemilik IUP dan itu siapa yang kontraktor itu pasti muncul. Di data saya ada data saya terkait dengan kepemilikan IUP yang ada di wilayah Laki Kima. Jadi mereka tidak bisa bawa akal-akali saya karena saya punya data. Ya. Kemudian saya penalti saja karena ada etika bisnis tadi. Jadi yang kontraktor itu 20, pemilik IUP 30. Oke, tepuk tangan kita semua. Bagaimana? Ya. Jadi tanggal pembayarannya ini tidak boleh lewat dari bulan ini. Ya. Apanya? Semua perusahaan tanggal 30 tidak bisa lewat, mau ditawar lagi ya. Satu. Persoalan itu nanti Pak Adrianus saya bukakan datanya. Jangan sampai dia bilang ini Pak Sekda diambil-ambilkan perusahaan. Saya akan bukakan IUP yang ada di wilayah Laki Kima.
Iya, sudah ada di sini yang bertanda tangan. Ya, kan? Sesuai yang bertanda tangan ini. Ya, karena ini saya lihat juga kan ada yang berada di wilayah Lasket. Iya. Apanya? Sesuai. Hah? Ini dasar di berita acara. Semua perusahaan yang ada di lagi Lima. Kalau dari perusahaan kalian yang bertanda tangan, dalam arti menyampaikan argumen keputusan yang betul kita ikuti aturan pemerintah. Jadi lagi siapa itu semuanya disampaikan dan sosialisasikan nanti pemerintah. Yang menyampaikan pemerintah ke perusahaan. Yang berarti masyarakat sudah menawarkan tadi dari keputusan oleh Pak Sekda, kita sama-sama duduk manis, kita sama-sama nikmati menghirup udara di lagi Lima dengan baik-baik saja. Ada yang gunakan tangan tangannya. Baik. Ya, saya bacakan ya di poin terakhir, Pak Adrianus, supaya Bapak tahu. Demikian berita acara ini dibuat dan disepakati bersama oleh Aliansi Masyarakat Bersuara. Betul. Desa Pariama dan Kelurahan Langgikima serta seluruh perusahaan yang hadir sekaligus mewakili perusahaan yang tidak hadir sebagai apa ini? Pegangan bersama yang bersifat mengikat. Maksudnya apa ini? Hah? Hanya bertanda tangan saja. Iya. Iya. Bukan cemburu. Iya. Kami kalau udah datang karena kami tahu Pak wilayah terluar kami dan sampai dari apa Pak, kami dari awal sudah tahu aturan Pak, makanya kami tidak hadir, kami tidak tahu tangan. Iya. Mohon izin. Silakan lanjut Pak Sekda. Mohon izin kita pelajari Pak. Kami. Jadi dengar dulu supaya ini clear. Kemudian tidak hanya sampai pada apa yang saya tetapkan, itu akan tertuang dalam berita acara yang kita harus tanda tangan dan tidak mungkin kita mau buat sekarang ini. Nanti Pak Kapolres yang buatkan berita acaranya. Nah, kemudian setelah itu nanti dipanggil semua yang hadir pada hari ini bertanda tangan dalam lampiran keputusan itu dan sifatnya adalah mengikat. Jadi saya hanya pimpin dan membuat keputusan untuk memfinalisasi dari apa yang menjadi kesepakatan bersama. Saya hanya memfinalti saja, mengambil jalan tengah. Ya. Nah, sehingga itu yang harus tertuang dalam berita acara. Saya kira barangkali cukup dan itu nanti dibuatkan lewat rekening. Rekening siapa ini? Pembayarannya? Hah? Ada rekening kelompok? Desa Pak Lurah, Pak Camas, Aliansi dan masyarakat ada rekening dari Aliansi, ada rekening dari pemerintah. Rekening itu hanya satu, tidak ada dua. Artinya begini, rekening itu dibuat oleh aliansi dan ditunjuk bendaharanya, dibuatkan surat keputusan. Saya kira ada, ini organisasinya Bapak ada aktanya kan? Ada? Ada aktanya? Tidak ada? Tunggu dulu. Hah? Ya, jadi makanya gini, silakan Pak Camat buatkan surat keputusan organisasinya sebagai dasar untuk membuka rekening giro. Ya. Berita acara nanti tertuang di berita acara itu tertulis, ya, tertulis nomor rekeningnya, tempatnya mereka mau kirim.
Kalau bendahara kasih habis uangnya masyarakat yang menjadi sepakati, biar dia yang diikat pada Polres. Izin Pak Sekda. Ya. Ini ada Pak Eskompol. Saya sebentar minta Ibu Ana untuk berkomunikasi dengan Bapak karena sudah lama kami serahkan itu dan beliau yang aturan pendirian organisasi yang namanya legal itu satu, catat ini, satu, punya akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris. Dua, mendapatkan izin operasional termasuk situs apa namanya, nanti pakai smartphone itu yang tahu. Nah, nanti berkonsultasi dengan itu untuk dilegitimasi. Iya. Nah, yang seperti ini supaya tidak usah lagi kita, supaya mereka juga tenang. Ya disampaikan yang Bapak suarakan ini karena ini bersuara. Nah, jangan hanya bersuara asal tanpa ada dasar sehingga punya kekuatan, dan itu bukan rekening. Rekening itu harus ditandatangani secara bersama-sama, ketuanya, bendaharanya, kemudian ada nanti tidak bisa cair itu kalau sudah disampaikan di bank. Kalau dicairkan secara sepihak tidak akan cair. Nah, kemudian kedua, rekening mana ini Pak? Perusahaan di mana? BRI. Kalau kita mau BRI Pak, mau BPD, silakan Pak. Oh iya, BPD saja. Takutkan ini kalau aliansi bersama ternyata tidak terdaftar di Kesbang Polma dan tidak mempunyai akta, agak susah di bank untuk membuka. Ya sudahlah, nanti saya aturkan. Bulan depan ini nanti saya atur. Ya, sudah Pak Ardiano, sudah bicara. Iya, sudah. Nanti saya atur sudah administrasinya. Iya. Jadi saya minta Pak Trianus, Pak mana tadi Pak Ustadz? Ya, saya minta ini apa yang kita sudah sepakati di sini, tidak usah lagi di sana berpolemik. Kalau ada yang tidak puas suruh dia datang di kantorku, tapi dia telepon dulu. Jangan sampai dia datang saya tidak ada. Itu maksudnya. Iya. Silakan suruh menghadap sama saya. Iya. Nah. Kalau tidak nanti dijelaskan sama Pak Kabak Hukum nanti. Nanti saya kasih sebagai narahubung saya. Karena jarang saya di tempat, terlalu sibuk ini dengan kegiatan. Iya. Barangkali itu saja. Sebelum kita tutup, saya sudah clear Pak. Sudah clear. Saya ulangi, pemilik IUP 30 juta. Oke? Pak Rianus, sudah dengar ya? Jangan hanya begini. Bilang setuju. Ah, coba. Yang di belakang paling teriak dulu. Coba, setuju atau gimana? Setuju. Gitu. Kemudian kontraktor 20 juta. Setuju. Nah, kamu kasih dulu. Tepuk tangan dulu. Kemudian untuk perusahaan, tanggal tidak bisa lebih dari bulan Juli. Hah? Iya, 30? Iya. 30 Juli. Tanggal merek, tanggal 31. Ya, barangkali itu saja sebelum kita tutup rapat ini. Nanti saya kembalikan sama moderator untuk memberikan kesempatan kepada Dandim kita memberikan berikan. Kemudian rumusan berita acara nanti di Pak Kabak Hukum ya. Iya, bersama dengan Camat Langgi Kima, desain dan konsepnya nanti dikembalikan dari ke-12. Ya. Iya. Pak Lura ya, nanti dikomunikasikan, nanti ambil nomor handphonenya supaya lebih mudah Pak. Ya, teman-teman dari perusahaan, kemudian dari masyarakat. Ya, saya kembalikan. Nah, jangan dulu. Kita sepakat itu masa mau isi mau kemana? Ya. Urusannya Kapolres kalau begitu. Nanti akan diundang, nanti acara kantor sendiri oleh Bapak Kapolres. Iya, jangan khawatir. Iya, jangan khawatir, nanti diundang.
Ya. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih. Ya, sebelum menutup acara kita, kami persilakan Pak Dandim Kona Utara untuk memberikan pencerahan biar lebih semangat, biar lebih cerah terkait apa yang menjadi hasil keputusan para kami. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Langsung saja. Jadi untuk kegiatan sore hari ini, terus terang tadi saya tidak bisa mengikuti dari awal. Untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya, karena saya ada kegiatan melaksanakan paparan langsung ke Mabesat, sehingga selesai paparan saya langsung meluncur ke sini karena ada kepentingan dari saudara-saudara kita yang harus diakomodir kan gitu. Dari saya Pak, mungkin saya sedikit memberikan intro sedikit lah gitu kira-kira. Kita kan pernah sama-sama sekolah Pak ya, artinya di dalam kita sekolah itu pasti kita dikasih soal ujian supaya kita bisa lulus, supaya kita bisa menyelesaikannya. Nah, hari ini kita berkumpul itu untuk menyelesaikan soal ujian itu, bukan membahas soalnya. Kenapa kok gurunya tuh memberikan soalnya seperti ini? Tapi bagaimana menyelesaikan soal ini supaya bisa saya dapat nilai 100, supaya bisa lulus. Kan begitu Pak ya? Tidak usah dipermasalahkan, kok bisa-bisanya bu guru itu nggak soal seperti ini saya nggak bisa jawab, kan gitu. Gimana kira-kira? Jadi kita duduk bersama di sini itu untuk menyelesaikan persoalan itu. Bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Agar apa? Supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena terus terang saya belum berkunjung ke Langgikima Pak. Saya baru 3 minggu di sini. Saya baru 3 minggu kurang lebihnya. Nanti ada waktu saya akan berkunjung ke Langgikima. Seperti apa sih yang dibicarakan Bapak ini? Kayak apa sih di sana itu medan pertempurannya, kira-kira seperti itu. Sampai-sampai jalan ditutup, aksesnya nggak boleh lewat segala macam. Saya juga kaget Pak. Saya dapat laporan dari anggota saya seperti ini seperti itu. Tuh, gimana nanti aktivitas warga masyarakat? Padahal itu kan tugas saya. Nah, dengan adanya seperti ini Pak, tadi dari perusahaan sudah disepakati, dari kontraktor sudah disepakati, saya minta ditepati nanti. Kemudian dari masyarakat, dari warga Langgikima dan Pariama juga harus sepakat itu. Apabila nanti dari kedua belah pihak tidak patuh dengan kesepakatan itu nanti urusan sama Kapolres dan saya. Bapak percaya sama Kapolres sama saya. Kalau udah kita berdua turun di sini, Bapak mau nggak percaya gimana Pak? Kan susah. Saya datang ke sini Pak, itu kan itu ujuk-ujuk saya belum tahu sebelumnya. Saya dinas di Sulawesi ini baru pertama ini. Tapi kalau ke Papua, ke Aceh saya pernah. Tapi ke Sulawesi saya baru ini. Akhirnya ya kita di sini saya bisa menemukan saudara baru, bisa menemukan keluarga baru. Karena apa? Suatu saat nanti pasti kita akan ketemu lagi. Mungkin di tempat dan jabatan saya berbeda. Jadi saya minta tolong pengertiannya dari perusahaan dan kontraktor untuk menepati. Tadi sudah disepakati, kemudian dari masyarakat, dari saudara-saudara saya, tolong disepakati bahwasanya tadi yang sudah ditentukan itu diikuti Pak ya. Apabila nanti ada gerakan lain di lapangan, gerakan lain di bawah sana, berarti itu urusannya sama Kapolres sama Dandim nanti Pak. Ini memang aturannya seperti itu dan saya menegakkan aturan Pak di sini. Saya tidak berdiri di atas dua kaki, tapi saya netral. Karena keberadaan saya di sini ya untuk membantu Pemda, kemudian membantu pemerintah pusat, kemudian karena saya di bawahnya institusi TNI, berarti saya juga membantu tugas-tugas TNI yang harus dilaksanakan. Saya berkolaborasi dengan Polres, berkolaborasi dengan Pemda untuk membantu menyiapkan, kalau bahasanya itu ruang, alat dan kendali juang yang tangguh untuk apa? Untuk stabilitas nasional. Itu kira-kira. Mungkin kalau saya teruskan ini bisa sampai besok pagi kita. Kasihan nanti yang disampaikan Pak Kapolres harus nanggung makan malam nih Bang ya.